Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai dasar-dasar internet. Kemarin dijelaskan sedikit mengenai pengertian internet, kemudian ada pengertian intranet dan juga sejarah perkembangan internet. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjut dengan judul materi istilah-istilah dalam internet bagian 1 yang insya Allah nanti video ini akan lanjut ke bagian 2 karena kalau dibahas sekaligus kayaknya videonya jadi terlalu panjang, jadi nanti kalian juga jadi terlalu banyak materi yang dibaca dan dilihat, nanti kalian malah bingung. Sebelumnya Bapak mau minta maaf ini karena cuacanya lagi hujan, jadi ada kayak suara hujan seperti itu ya. Jadi kalau anggap saja kalian mendengarkan video pembelajaran plus ASMR hujan, ya itulah ya. Langsung saja kita tidak usah berlama-lama, kita masuk ke materinya yang akan kita bahas, yaitu istilah-istilah dalam internet. Bagian 1. Beberapa istilah yang berhubungan dengan internet dan penggunaannya akan dijelaskan berikut ini untuk membantu pengguna internet dalam memahami dunia internet. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, atau bisa juga kalian baca dengan bahasa kerennya triple W. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Tapi di sini akan Bapak baca dengan WWW saja. Karena kalau pakai triple W sepertinya terlalu panjang. Nah, WWW atau yang disingkat dengan World Wide Web umumnya dikenal sebagai web, adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Setiap item atau halaman dalam www dapat dibuka melalui alamat web atau oleh Uniform Resource Locator atau URL. URL itu adalah kepanjangan dari Uniform Resource Locator. Mungkin kalian agak bingung dengar istilah ini, tapi mungkin kalau langsung Bapak kasih contoh mungkin kalian paham. Contoh dari URL misalnya di situ tertulis https://www.example.com. Nah, atau misalnya yang paling sering mungkin sering kalian buka misalnya https://www.youtube.com atau www.google.com. Nah, itu adalah Uniform Resource Locator dari atau URL dari YouTube dan Google. Nah, itu adalah contohnya. Alamatnya jadinya URL itu adalah alamat dari sebuah website. Kemudian halaman dan item di www dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi perangkat lunak yang disebut browser atau web browser. Nah, nanti akan dibahas mengenai browser atau web browser ini di istilah yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada 3 istilah di sini yang akan kita bahas. Yang pertama ada website. Nah, tadi sudah membahas tentang www atau web. Nah, sekarang ada website. Website merupakan sebuah alamat di www yang menyediakan informasi tertentu. Contohnya www.yahoo.com, www.google.com, dan www.detik.com. Nah, mungkin dari kalian sudah pasti pernah ada yang mencoba membuka misalnya www.google.com. Nah, itu sangat umum sekali digunakan karena Google merupakan search engine atau mesin pencari yang fungsinya untuk digunakan untuk mencari apapun informasi yang ada di dalam internet. Misalnya kita mau mencari informasi mengenai pelajaran, materi pelajaran. Misalnya pengen cari materi matematika kelas 9 atau materi pelajaran TIK kelas 9. Nah, nanti Google akan mencarikan website-website yang mengandung informasi mengenai apa yang kalian cari tadi. Misalnya materi kelas 9. TIK misalnya gitu. Nah, nanti Google akan mencari dan menampilkan website-websitenya sehingga kalian bisa mengaksesnya. Kalau www.detik.com itu
Dia adalah situs portal berita yang ada di Indonesia, salah satu yang cukup terkenal ya. Mungkin kalian pernah buka atau baca-baca berita di detik.com. Nah, kemudian ada browser. Nah, bagaimana cara kalian mencari informasi di internet? Caranya adalah menggunakan browser atau biasanya dikenal dengan web browser. Nah, browser ini tidak hanya bisa digunakan di komputer saja, tapi juga bisa digunakan di handphone atau smartphone kalian. Pengertiannya adalah browser adalah aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia internet. Contohnya, ada Google Chrome. Jadi Google Chrome ini di PC ada atau di Windows ada, kemudian di Android atau di HP kalian juga ada. Mozilla Firefox juga sama, di PC dan di Android ada. Opera sama juga. Nah, kalau Microsoft Edge ini hanya ada di Windows atau PC. Terutama sekarang yang paling baru yaitu Windows 10 atau Windows 10 kalau kita biasa sering lihat. Kemudian ada Internet Explorer. Nah, Internet Explorer ini adalah salah satu web browser keluaran Microsoft juga, Windows yang sudah cukup lama, yang sudah ada di hampir semua versi Windows. Sampai sekarang di Windows 10 juga masih ada Internet Explorer. Kemudian ada Safari, ya, mungkin namanya agak-agak aneh gitu ya. Tapi kalau yang punya komputer atau laptop yang mereknya Apple, pasti tahu Safari itu adalah web browser dari brand Apple tadi. Bapak kurang tahu juga kalau di smartphone-nya apakah namanya Safari atau mungkin namanya adalah browser atau perambaan atau apa gitu, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang di komputer atau di Macintosh, nama sistem operasinya di situ, Safari itu adalah salah satu browsernya. Sorry, bukan salah satu browsernya, tapi browser yang dapat digunakan. Kemudian ada email. Nah, ini mungkin kalian juga sering. Kalau dulu kita berkirim suratnya melalui pos atau dulu bahkan zaman-zaman lebih jadul lagi mungkin pakai burung merpati, ya itu udah sangat-sangat lama sekali ya. Nah, kalau sekarang kita bisa berkirim pesan lebih cepat dan gratis. Nah, itu dapat menggunakan fitur yang namanya email. Email sesuai kepanjangannya adalah electronic mail. Atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui internet. Nah, jadi kita ngirimnya pakai internet, membukanya juga melalui internet, bisa diterima melalui internet. Contohnya, nah ini yang paling sering digunakan, ada Gmail dari Google, ada Yahoo Mail, kemudian ada Windows Live Hotmail dari Microsoft, dan sebagainya. Nah, Bapak jelaskan sedikit, Gmail adalah email yang saat ini lumayan banyak penggunanya. Kenapa banyak? Karena saat ini pengguna ponsel Android sudah cukup banyak, dan salah satu syarat untuk dapat menggunakan ponsel Android yaitu kita harus memiliki email dari Google atau Gmail tadi. Nah, pada zaman awal-awal internet ngetren dulu, Bapak pernah mengalami, jadi awal-awal itu yang lumayan banyak digunakan itu malah Yahoo Mail. Jadi banyak yang membuat email dari Yahoo. Bapak sampai sekarang masih punya email yang dari Yahoo, ada 2 email yang itu yang sering Bapak gunakan dan masih aktif sampai sekarang. Nah, namun sekarang karena Google sudah semakin mendominasi di internet, makanya sekarang yang paling banyak digunakan adalah Gmail. Nah, kemudian ada juga Windows Live Hotmail. Nah, ini dari Microsoft. Nah, ini juga biasanya digunakan. Ini adalah salah satu email wajib untuk pengguna Windows 10 atau Windows 10 yang di PC tadi, atau ada juga Windows Phone. Nah, kenapa dikatakan email wajib? Karena untuk bisa mendownload aplikasi kita harus mempunyai email dari Windows Live Hotmail. Biasanya formatnya itu contohnya seperti kalau Gmail kan misalnya email Bapak yang Bapak pakai untuk Google Classroom itu winanjar13.edu@gmail.com. Nah, kalau Yahoo biasanya misalnya winanjar13@yahoo.com atau .co.id. Nah, sedangkan kalau Windows Live Hotmail
Ini emailnya misalnya seperti ini, winanjar13@hotmail.com atau @live.com. Seperti itu biasanya formatnya ya. Nanti kalau kita sudah bisa belajar tatap muka, akan Bapak jelaskan lebih lanjutnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada beberapa istilah lagi di sini. Ada download, ada upload, ada cloud. Nah, ini saling berhubungan semuanya. Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah website untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. Nah, ini download ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah unduh atau mengunduh. Nah, download ini cara kerjanya seperti ini. Jadi kita mengakses sebuah data atau informasi di sebuah website. Misalnya yang biasa kita download itu misalnya kita download di Google Drive. Nah, itu adalah sebuah website yang bisa kita download filenya. Misalnya kita mau download dokumen dari Google Drive, atau misalnya kita mau download video di YouTube, atau kita mau download musik misalnya di Apple Store, atau di mana lagi yang biasa untuk download musik ya. Ya di situs-situs yang dapat digunakan untuk mendownload musik lah ya. Nah, download ini adalah kita mengambil data atau informasi dari sebuah website untuk ditampilkan disimpan di komputer pengguna. Artinya kita mendownload, kita mengambil file dari internet dimasukkan ke komputer kita atau HP kita atau perangkat yang kita gunakan lah gitu ya. Jadi ini mengambil dari internet ke HP atau dari server di internet masukkan ke HP filenya. Nah, itu namanya download. Nah, kalau upload ini kebalikannya. Upload merupakan pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu website. Nah, kalau upload itu kita mengirimkan video atau file tadi ke server di internet. Contohnya misalnya kita mengupload video di YouTube, misalnya kita mengupload foto di Facebook dan lain-lain. Nah, itu upload. Jadi kita dari komputer atau dari perangkat kita taruh ke internet. Nah, ini adalah upload. Nah, kemudian ada cloud. Cloud itu kalau bahasa Inggrisnya artinya adalah awan. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunaannya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, cloud ini adalah teknologi yang lumayan baru, tidak baru-baru banget sih sebenarnya. Nah, kenapa? Karena kita dapat menyimpan file di internet. Nah, jadi nanti ada penyedia jasa layanannya, misalnya kalau di HP, yang mungkin yang punya HP Xiaomi itu ada namanya Mi Cloud. Kalau yang punya HP iPhone itu ada iCloud namanya. Kemudian yang misalnya yang gratis, jadi misalnya kita di Google itu ada namanya Google Drive. Nah, setiap email Google yang baru dibuat atau yang dibuat itu mendapatkan penyimpanan gratis sebesar 15 GB di Google Drive. Jadi kita bisa nyimpan apa saja di Google Drive, asal bukan file-file yang ilegal. Misalnya contohnya seperti video, film bajakan. Nah, itu biasanya nanti akan dihapus oleh pihak Google-nya. Nah, cloud ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan file di internet saja, tetapi juga bisa untuk menjalankan program-program lain. Misalnya, kita mau nonton video. Nah, ada server cloud untuk streaming. Jadi, biasanya misalnya contohnya YouTube tadi. Nah, kita bisa putar video yang sudah kita upload ke YouTube, kita putar ke perangkat lain. Nah, itu adalah salah satunya menggunakan teknologi cloud tadi. Nah, saat ini juga cloud ini sudah digunakan banyak sekali fungsinya. Salah satunya bisa juga ada juga salah satu fitur cloud untuk bermain game. Jadi kita tidak perlu punya perangkat yang dengan spesifikasi yang tinggi untuk dapat bermain game, tapi nanti kita hanya cukup streaming saja. Nanti ada layanannya
Jadi kita bisa bermain game tanpa kita harus mempunyai komputer atau PC dengan spek yang tinggi. Namanya ada cloud game. Di Indonesia ada salah satunya yang keluaran PT Telkom itu namanya GameQ. Nah, tulisannya GAME QOO. Nah, GameQ itu adalah salah satu penyedia layanan cloud game di Indonesia. Dan fitur itu berbayar ya, tidak gratis. Tidak bisa gratis dinikmati, tapi berbayar karena apa? Karena mereka menyediakan servernya butuh server yang cukup kuat. Jadi mereka perlu biaya juga. Dan juga eh, untuk cloud ini, fitur cloud ini sangat memerlukan kecepatan internet yang stabil. Apabila internetnya lambat, maka cloudnya agak agak kurang optimal untuk digunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada server, ada klien. Nah, tadi udah ngomong-ngomong server, ngomong-ngomong klien, tapi nanti mungkin nggak tahu artinya. Makanya di sini kita akan bahas. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Nah, server itu adalah sebuah superkomputer, bisa dikatakan seperti itu, karena yang namanya komputer server itu pasti lebih spesifikasinya lebih tinggi daripada komputer yang kita gunakan pada umumnya. Nah, server ini fungsinya untuk apa? Banyak sekali. Salah satunya tadi bisa untuk menyimpan file, server yang berfungsi untuk menyimpan file, ada server yang berfungsi untuk menjalankan game, ada server yang berfungsi untuk streaming video, ada macam-macam ya server itu ya. Nah, misalnya kalau kalian pernah lihat kakak kelas kalian ujian juga ada server ujian. Kebetulan di sekolah kita juga ada beberapa unit server untuk ujian. Nah, sedangkan klien ini adalah sebaliknya, yaitu adalah komputer yang meminta atau request satu layanan tertentu ke suatu server. Komputer klien harus dilengkapi dengan aplikasi klien khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh server. Nah, klien ini adalah pengakses dari si server tadi. Klien ini biasanya ada personal komputer atau smartphone dan lain-lain. Jadi seperti misalnya kalian memutar video di YouTube. Ketika kalian memutar video di YouTube, klien kalian itu mengeluarkan request atau permintaan ke jaringan untuk dapat memutar video yang kalian mau tadi. Nah, kemudian requestnya atau permintaannya itu dilanjutkan ke server. Kemudian server nanti akan memutar atau membukakan video yang mau kalian tonton tadi, baru nanti tampillah di smartphone kalian tadi. Jadi smartphone kalian itu tadi dikatakan juga sebagai sebuah klien. Atau misalnya kalian putarnya dari sebuah laptop atau PC. Nah, yang dikatakan sebagai klien adalah laptop atau PC-nya. Atau misalnya bahasa gampang ya, kalau misalnya kalian di dalam sebuah lab komputer, ada komputer yang Bapak pakai dan komputer yang kalian pakai itu berbeda. Komputer yang Bapak pakai speknya lebih tinggi karena komputer yang Bapak pakai adalah servernya, sedangkan komputer yang kalian pakai adalah kliennya. Jadi nanti Bapak bisa pantau aktivitas kalian dari server itu. Kalian bisa misalnya mengakses file dari komputer kalian yang sudah tersimpan di server yang Bapak gunakan. Nah, itu contoh mudahnya ya. Selanjutnya ada 3 lagi ini istilah yang biasa sering digunakan di internet, dan ini adalah istilah yang umum digunakan. Ada ISP atau Internet Service Provider. Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data, yang dapat berupa kabel, misalnya modem, sewa kabel, dan jalur lebar, radio maupun VSAT. Untuk mendapatkan akses internet, sebuah komputer harus menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan internet
atau ISP. Nah, ini biasa Bapak meluruskan sedikit istilah yang salah biasanya. Misalnya seperti ini. Di rumah internetnya pakai apa? Pakai WiFi. Pakai WiFi, Pak. WiFi apa? WiFi-nya IndiHome. Salah. Itu salah ya, istilah yang salah. Di rumah akses internetnya pakai apa? Pakai ISP-nya IndiHome, Pak. Nah, jadi itu benar. Karena ISP atau Internet Service Provider itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet. Dan IndiHome itu adalah salah satu perusahaan. IndiHome itu adalah salah satu produk milik PT Telkom yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan internet, namanya IndiHome. Itu yang biasa kita tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya untuk di smartphone, apa ISP-nya? Nah, ISP-nya itu adalah operator yang kalian gunakan, misalnya Telkomsel. Kemudian ada IM3, ada Tri, ada Axis, ada XL, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, kalau di smartphone, penyedia jasa layanan internetnya adalah tadi contohnya kayak Telkomsel dan kawan-kawannya itu. Karena kita menggunakan kuota yang disediakan oleh mereka. Jadi mereka juga bisa dikatakan sebuah ISP. Nah, perbedaannya apa kalau dari misalnya internet yang di ISP-nya dari IndiHome atau ISP-nya dari Telkomsel itu adalah dari medianya, media transmisinya. Nah, apabila kita menggunakan IndiHome atau yang dari Telkom yang saat ini lumayan terkenal karena yang terbaik saat ini di wilayah kita itu adalah IndiHome. Gini misalnya, IndiHome itu ada akses internetnya dia menggunakan kabel sebenarnya. Jadi sampai ke rumah kalian itu dia ada kabelnya. Dia menggunakan kabel fiber optik. Nah, itu adalah kabel yang saat ini paling banyak digunakan untuk layanan internet. Kenapa? Karena kecepatannya cepat. Ya, artinya lumayan cepat dia ya. Nah, jadi kabelnya itu nanti disediakan dari Telkom. Biasanya kalau kalian lihat di kabel-kabelnya itu ada tiangnya yang warna merah putih itu biasanya. Nah, itu ada tiang IndiHome. Nah, tidak semua daerah bisa menggunakan layanan ini. Apabila daerahnya belum tercover jaringan fiber tadi, maka belum bisa menggunakan layanan IndiHome ini. Maksudnya misalnya di daerahnya, di kampungnya belum ada kabel fiber, berarti belum bisa terkoneksi jaringan IndiHome. Nah, ini berbeda apabila dibandingkan dengan misalnya Telkomsel tadi atau Indosat atau misalnya yang berbasis smartphone tadi, berbasis satelit ya. Mereka tidak menggunakan kabel tapi menggunakan satelit. Nah, jadi di setiap daerah itu nanti ada dipasang tower-tower atau biasanya disebut BTS atau transmitter gitulah. Jadi tower itu berfungsi untuk nanti menyebarkan sinyal. Sinyal itu nanti dihubungkan melalui satelit. Satelit nanti baru bisa mengakses internet. Jadi kita kalau menggunakan HP atau handphone, kita menggunakan jaringan satelit, bukan kabel. Nah, makanya apabila misalnya lagi hujan kayak gini, biasanya internet yang menggunakan media satelit itu agak sedikit terganggu. Karena apa? Karena cuaca itu lumayan mempengaruhi koneksi jaringan internet apabila kita menggunakan jaringan seluler tadi, misalnya Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau IndiHome itu menggunakan kabel, kemudian kalau Telkomsel atau jaringan-jaringan, bukan jaringan, tapi ISP yang digunakan di smartphone itu menggunakan satelit. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kemudian ada istilah selanjutnya yaitu Wi-Fi. Nah, bukan Wi-Fi, tadi sorry Bapak ada sedikit salah baca. Bukan Wi-Fi, juga bukan wife. Nah, kalau wife itu kalau bahasa Inggrisnya artinya istri, lain lagi ya. Nah, kalau Wi-Fi ini adalah sebuah singkatan atau kepanjangan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. Nah, nirkabel bahasanya di situ. Nirkabel itu artinya tidak menggunakan kabel atau tanpa kabel. Kenapa tanpa kabel? Karena dia menggunakan gelombang radio.
Nah, jadi misalnya di rumah kalian menggunakan ISP IndiHome, biasanya IndiHome itu pasti akan memberikan sebuah router atau biasanya disebut juga dengan modem tidak apa yang biasa digunakan. Nah, routernya itu tadi mengeluarkan sinyal radio, gelombang radio yang dapat digunakan untuk mengakses internet. Jadi kalian bisa mengakses internet tanpa kabel. Bayangkan kalau kalian harus menggunakan kabel, misalnya di HP, kalau mau connect internet harus dicolokkan kabel dulu, pasti ribet ya. Nah, sedangkan kalau dengan WiFi, kita tidak perlu menggunakan kabel. Jadi mau internetan sambil baring-baring, mau sambil duduk-duduk, atau sambil eh, makan juga bisa ya kali ya. Jadi tidak perlu menggunakan kabel, tidak ribet. Nah, teknologi WiFi saat ini sudah semakin berkembang. Jadi WiFi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang ada yang cepat, ada yang sangat cepat sekali, tergantung dari alatnya tadi, yang namanya router tadi. Nah, terus apakah misalnya di eh, di smartphone kalian misalnya itu eh, yang terhubung ke internet itu menggunakan WiFi? Tidak ya. Kalau terhubung ke jaringan seluler itu tidak menggunakan WiFi, dia lain lagi. Sama menggunakan gelombang radio tapi bukan WiFi tadi, lain lagi ya. Nah, kemudian istilahnya adalah hotspot. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya titik panas. Wah, apakah titiknya panas? Tidak ya, itu hanya istilah apabila dalam dunia internet itu digunakan pengertiannya adalah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet menggunakan PC, laptop, atau smartphone atau perangkat lainnya dengan fitur Wi-Fi, wireless fidelity tadi, sehingga dapat mengakses internet tanpa media kabel. Nah, biasanya kalau di tempat kita, hotspot ini biasanya misalnya adanya di kafe-kafe. Misalnya ada cafe gaming, wah cafe gaming ya sekarang ya. Jadi di cafe itu menyediakan eh, WiFi yang kecepatannya lumayan cepat, yang bisa diakses untuk bermain game. Atau misalnya kalau kalian pernah lewat di depan kantor Telkom itu yang ada di daerah kita tuh di Jalan Karya itu. Nah di depannya itu ada eh, disediain kayak tempat itu. Nah, itu juga disebut hotspot. Jadi di situ bisa kita mengakses internet melalui jaringan WiFi, WiFi ID namanya ya, yang biasa di situ. Jadi jaringan itu internet itu sangat cepat sekali di situ. Jadi download file ukuran 1 GB itu paling makan waktu kira-kira nggak sampai kayaknya 10 menit. Mungkin sekitar 5 atau 6 menit sudah selesai kalau menggunakan WiFi ID itu di situ ya tadi ya. Nah, eh, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak mengenai istilah-istilah dalam internet bagian satu. Nah, nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke bagian 2 untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu ini tidak ada tugas yang Bapak berikan karena kalau eh, terlalu banyak tugas juga kalian nanti pusing ngerjakannya. Bapak juga kasihan ke kalian dalam situasi seperti ini kayaknya Bapak tidak akan mempersulit kalian untuk tugas dan lain-lain tadi. Nanti akan Bapak bikinkan sendiri tugasnya dan lain-lain. Mungkin setelah Google Classroom-nya selesai. Bapak belum sempat menyelesaikan Google Classroom-nya. Nanti mungkin kalau sudah selesai nanti akan Bapak informasikan di grup yang ada di WhatsApp. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Nanti akan bersambung ke video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.